Selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa yang berada di rumah. Pagi hari ini bertemu kembali dengan saya, Budi Prayetno. Dalam sesi kali ini kita akan membicarakan tentang analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, khususnya yaitu pergantian dari USBN menjadi USBK. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya akan mengubah mekanisme ujian sekolah berstandar nasional USBN mulai 2020. Pada 2020, USBN itu akan diganti sistemnya, dikembalikan ke esensi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, yakni diberikan kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Ujar Nadiem saat memaparkan program Merdeka Belajar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 11 Desember 2019. Enam fakta terkait USBN 2020. Yang pertama, alasan pemerintah mengganti USBN. USBN dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang dilakukan guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami siswa adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah mengintensifkan dan memperluas pelibatan guru dalam semua tingkat dalam proses asesmen. Yang kedua adalah pengganti USBN. Gantinya adalah ujian yang dikelola tiap-tiap sekolah. Ujian tersebut dapat dilaksanakan dalam beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur. Dari sisi bentuk ujian, guru boleh dan diharapkan menggunakan beragam bentuk asesmen. Hal ini bisa dilakukan berupa tes tertulis seperti saat ini, namun guru juga disarankan menggunakan asesmen bentuk lain seperti penugasan, portofolio siswa, dan proyek kolaboratif. Dari sisi waktu pelaksanaan, asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak selalu harus dilakukan di penghujung tahun ajaran sebagaimana ujian konvensional selama ini. Misalnya, nilai ujian akhir jenjang bisa didasarkan pada penilaian portofolio dan penugasan yang dilakukan sejak semester ganjil. Kedua perubahan ini memungkinkan kompetensi siswa dinilai secara lebih komprehensif. Tiga, konsekuensi perubahan USBN bagi siswa. Tekanan psikologis bagi siswa akan berkurang karena asesmen dapat dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada waktu spesifik di akhir tahun ajaran seperti praktek selama ini. Siswa bisa memiliki lebih banyak kesempatan dan melalui lebih banyak cara untuk menunjukkan kompetensinya. Kemudian, konsekuensi perubahan USBN bagi guru dan sekolah.
Guru menjadi lebih merdeka dalam mengajar dan melakukan asesmen siswa. Guru dapat melakukan asesmen yang lebih sesuai untuk kebutuhan siswa dan situasi kelas atau sekolahnya. Hal ini juga mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya, terutama terkait asesmen siswa. Dengan perubahan kebijakan ini, sekolah perlu mendukung praktek asesmen yang baik, yakni asesmen yang berdampak positif pada proses dan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi guru untuk berkolaborasi mengenai strategi asesmen yang tepat bagi siswa dan kondisi sekolah masing-masing. Yang kelima, jika guru kurang siap melakukan USBN sebelumnya. USBN memposisikan sebagian besar guru sebagai penerima dan pengguna tes yang dikembangkan pemerintah pusat dan musyawarah guru mata pelajaran MGMP di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Daerah. Semua siswa dan semua sekolah dalam satu daerah terikat untuk menggunakan bentuk ujian sama. Hal ini menghambat kemerdekaan guru belajar melakukan asesmen. Dengan mengembalikan kewenangan penilaian akhir jenjang pada sekolah, guru didorong mulai dan secara terus-menerus mengembangkan kapasitas profesionalnya terkait asesmen. Selain itu, membuat soal tes tertulis bermutu memang tidak mudah. Kabar baiknya, penilaian akhir jenjang tidak harus mengandalkan tes tertulis. Guru bisa menggunakan beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur, termasuk bentuk asesmen yang lebih dikenal masing-masing guru. Yang keenam, yaitu peran Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinasi atau memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran dinas diharapkan bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dengan diberlakukannya pergantian antara USBN menjadi USBK atau ujian sekolah berbasis komputer, peran sekolah sangat penting dalam memfasilitasi baik siswa agar mudah dan lancar dalam melaksanaan USBK. Tentunya USBN yang berubah menjadi USBK itu demi kenyamanan siswa dalam pengerjaan USBK. Jadi ujian sekolah berstandar nasional yang semula diselenggarakan oleh pemerintah pusat ini dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing dan Dinas Pendidikan memfasilitasi hal-hal tersebut. Jadi USBK itu bisa dilaksanakan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga hal ini bisa berguna bagi kita semua agar kita sebagai guru, pihak sekolah maupun orang tua bisa mendukung, memfasilitasi, memotivasi siswa, memotivasi anak didik kita supaya anak didik kita siap untuk melaksanakan USBK pada tahun-tahun berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya Budi Prayetno menghaturkan selamat pagi dan terima kasih.